Selamat siang, sama saya Aurora Madani, dan saya senang bisa berada di sini yang telah waktunya yang sudah diberikan dan kesempatan yang sudah diberikan untuk melakukan wawancara tentang pengalaman kerja Anda sebagai seniman. Tujuan dari wawancara ini tidak lain untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang dunia seni, serta memahami pengalaman dan perspektif para profesional di bidang ini. Hari ini, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Mas Indra Setiawan. Mungkin Mas Indra lebih nyaman dipanggil siapa nih? Indra aja. Indra aja, nggak usah pakai Mas ya. Ya, Indra aja. Oke, untuk Indra adalah seorang seniman yang telah masuk ke dalam dunia seni visual. Indra juga telah bekerja sebagai seniman selama beberapa waktu, dan kami berharap bisa mendengar lebih banyak mengenai perjalanan karir, proyek-proyek yang menurut Indra menarik serta yang sudah diselesaikan, serta tantangan dan pencapaian dalam dunia seni. Terima kasih telah bersedia untuk berbagi pengalaman. Sama-sama. Saya yakin bahwa wawancara ini akan bermanfaat bagi kami yang baru masuk ke dalam dunia ini dan juga para penonton yang tertarik dengan dunia ini juga. Baiklah, hari ini kita mulai dari pertanyaan pertama mengenai perjalanan karir dan pengalaman kerja Anda sebagai seniman. Yang pertama, mungkin Indra ini sudah berapa lama bekerja sebagai seniman dan bagaimana perjalanan karir Mas Indra selama ini? Apakah ada uh, gejala Salah meriang gitu sih. dari deadline ya, Mas? Saya dulu kuliah di UM Teknik Mesin. Oh, gitu. Mengodik diri, bukan tidak drop tapi mengotkan drop di semester 6,5 lah, 6 semester 6 saya memutuskan untuk menjadi seniman. Di tahun 2010 itu awal saya bergabung dengan sangat minat. Terus aktif, kalau pencapaian atau bacanya achievement itu saya aktif di kegiatan mulai tahun 2010 sampai sekarang. Kalau pameran grup gitu ya, kalau pameran tunggal saya 7 kali pameran tunggal dan beberapa kali pameran gitu. Mungkin sebelum memilih untuk masuk ke teknik mesin, karena saya punya kakak yang teknik mesin dan waktu lihat tugasnya itu, ya alhamdulillah walaupun sama-sama berat saya masuk ke DKV, tapi alhamdulillah seenggaknya nggak ada hitung-hitungan. Itu apakah Indra sudah mempunyai pembelajaran formal atau otodidak dalam kesenian? Kalau ini saya otodidak, mulai saya tidak bisa menggambar sama sekali. Tapi saya tertarik dengan dunia menggambar. Jadi pertama saya menggambar kuda, menggambar bahkan pameran pertama saya di 2010 itu gambarnya cuma landscape gitu, yang nggak mewakili sampai hari ini karya saya. Tapi itu karya itu saya simpan gitu. Itu adalah karya pertama kali saya pamerkan di 2010. Ya, karya sama minat yang pameran itu. Ya gambarnya ya senja itu ada buku, ada pohon-pohon yang ya ala-ala itu mungkin. Oke. Mungkin setelah sudah ada tantangan karena memasuki jurusan tidak sesuai minat atau mungkin tantangan karena juga atau tidak, apakah ada tantangan lain sebagai seniman? Apakah ada situasi yang pernah membuat Anda harus beradaptasi dengan perubahan yang tidak diinginkan? Misalnya ketika waktu pameran di Art College, itu mungkin kita harus berbicara bagaimana menceritakan tentang seni kita, dan mungkin untuk banyak dari pengalaman saya dan lingkungan saya, karena dari kalau semisal seniman itu biasanya susah berbicara dalam depan umum. Kebetulan saya tidak, bukan kebetulan, apa ya? Saya tidak
tidak full public speaking. Oh, oke, oke. Jadi saya terbiasa dengan artistok gitu. Saya belajar artistok pertama itu di pameran di Jogja di JNM itu. Jadi saya mengerti artistok itu gimana, prosesnya gimana ya. Nah, lebih gini sih, seni itu jam terbang itu kayak nggak bisa di cheat atau di shortcut atau setahun dibandingkan dengan orang yang 10 tahun pasti akan berbeda hasilnya gitu. Jadi mungkin apakah selain itu kan Indra sudah punya prinsip yang sudah bisa diberikan. Apakah selain itu apa ada sesuatu yang benar-benar harus diterjang untuk benar-benar bisa memasang sebuah bulan itu? Mungkin untuk Indra sendiri dan untuk para yang melihat seni Indra. Jadi mungkin dari ada sesuatu yang seperti mungkin ketika menjelaskan ada orang yang nggak mengerti ini kita mengerti untuk menanyakan apakah itu tidak sendiri dan ada bahasa yang nggak bisa masuk kayak kita tadi. Ya itu saya biasa pandangan saya setiap kali pameran tunggal atau pameran bersama atau pameran umum itu saya menggunakan jasa kurator untuk menjembatani karya saya yang diterjemahkan ke teks gitu. Jadi visual ke teks atau apa. Jadi saya tidak banyak bercerita gitu tentang karya saya yang gini-gini biar ada profesional sendiri itu kurator gitu. Kalau saya menjadi dualisme jadi kurator juga jadi seniman juga ya saya tidak profesional. Jadi saya selalu menggunakan jasa kurator di setiap pameran saya untuk melakukan apa yang menjelaskan maksud dan tujuan saya. Paling saya cuma memberikan arti statement di setiap pameran saya, misalkan garis besar di pameran misalkan yang disebut apokalips itu tentang batu bara gitu. Di pameran logis everything tentang cinta itu tidak harus sama manusia juga harus lebih ke universe ke semesta gitu. Pameran yang pameran pertama saya yang 2015 itu ya saya menggunakan jasa kurator untuk selalu menggunakan jasa kurator untuk menjembatani itu. Kebetulan kurator yang saya pakai mampu menjelaskan itu. Berbicara tentang seni pemasaran ini, apakah Indra mempunyai tujuan untuk merancang sebuah seni? Apakah ada pesan atau perasaan khusus yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa melalui karya-karya seni? Pasti ya itu, karena saya mengacu pada seni adalah ide. Jadi ya itu tadi setiap saya menciptakan sebuah karya seni ya saya mendasari dari konsep, ide dan bla itu sangat detail dan tertulis gitu. Misal yang apa yang saya kerjakan di soal exhibition yang kalau nggak Juli akhir ya Agustus awal di Jogja di Asrote itu saya membawa tema tentang deforestasi hutan, tentang berealisasi di Papua, hutan yang digusur orang-orang sana yang bikin kelapa sawit, terus habis itu ditanami padi yang seharusnya mereka tidak makan nasi disuruh makan nasi gitu. Jadi saya tertarik dengan itu. Jadi sebelum saya berkarya saya meriset. Saya perlu kalau pameran tunggal saya perlu 3-5 bulan lah untuk siap untuk. Kalau gambar mah sehari jadi. Ya biasanya gitu sih. Ya saya gambar sehari jadi dengan teknik-teknik yang saya punya, teknik menggambar maksudnya sampai itu bisa
salah gitu. Eh, kan Indra sendiri ngomong kalau pasti ada konsep yang harus ada di sini. Apakah Indra sendiri selalu harus menunjukkan sebuah pesan dalam seni Indra atau terkadang Indra memang cuma ingin melukis atau memang harus benar-benar ada sebuah pesan dari tangannya? Aktif sih kalau iseng-iseng misalnya mengisi kemalasan biar nggak malas ceket-ceket gitu ya biasa. Tapi kalau solo exhibition atau pameran grup itu kolektif itu pasti saya akan meriset gitu. Misalkan Januari kemarin saya pameran tentang tragedi Kanjuruhan gitu, sampai saya itu bingung diajak gitu kan, saya nggak pernah nonton sepak bola, saya juga bukan Aremania gitu. Apa yang mendorong saya ikut pameran itu? Ternyata saya cari itu tentang kemanusiaan gitu. Yang saya omongin bukan lagi tentang sepak bola, bukan lagi tentang supporter, bukan lagi tentang itu tentang nyawa sebuah makhluk hidup, sapien atau manusia itu sendiri. Eh, kan dari sini kita tahu kalau Indra itu suka memberikan pesan dari seni. Apakah dari pandangan Indra, apakah ada sebuah tokoh seniman yang menginspirasi Indra untuk melakukan ini dalam pandangan dan sudut pandang seni? Bagaimana tokoh tersebut mempengaruhi Anda? Saya kalau idola saya itu Modigliani. Modigliani apa Modigliani ya? Seniman Italia bangsa Yahudi. Dia itu meninggal muda, tapi saingannya Picasso. Oh, oke. Terus habis itu dia si Modigliani itu eh, meninggalnya tragis gitu. Padahal untuk sekelas saingannya Picasso, dia minum di bar terus gak bayar, dipukulin gitu. Padahal pada waktu itu dia ikut kompetisi yang sangat bergengsi dan dia menang gitu. Terus saya mempelajari senior dia tidak pernah menggambar hitam mata itu apa pokoknya ini namanya kornea mata seseorang jika dia tidak melihat jiwanya. Jadi cuma putih gitu. Terus karyanya juga sangat sedikit karena dia meninggal masih muda, dan ya saya banyak terpengaruh dari visualnya dia. Mungkin kan Indra sempat ngomong tentang pameran yang akan ada beberapa waktu lagi tentang penelitian. Itu apakah ada apakah ada sesuatu yang ingin mendorong Indra kenapa kok membahas itu? Apakah tidak kenapa kok tidak membahas tema yang lain? Karena banyak sih kayak problematika kelapa sawit itu di Indonesia ya. Kita kelangkaan minyak goreng, padahal sawitnya berhektar-hektar, berjuta-juta hektar, tapi kita minyak goreng kelangkaan. Terus itu tadi, kalau kita memang ngomongin bangsa atau suku atau ras ya, kita dari Melayu atau apalah gitu yang terdidik untuk bercocok tanam, terus ini sedangkan di timur sana di sahabat-sahabat kita di Papua sana orangnya yang dari dulu itu konsepnya itu berburu dan meramu. Jadi saya mempelajari bahwa si pohon sagu itu tidak ditanam, jadi dia itu tumbuh dengan sendirinya terus diramu sama bangsa Melanesia. Habis itu ya udah, makanya mereka berburu dan meramu, beda dengan kita gitu. Sedangkan pemerintah kita mencoba berasisasi gitu. Saya mencoba ngomongnya berasisasi karena semua orang disuruh makan beras gitu loh. Padahal ya itu pendidikan itu karena beragam beragam latar belakang dan suku yang ujung-ujungnya diglobalisasikan bahasanya. Iya, gitu. Mungkin
Indra pernah mempunyai pengalaman kolaborasi dengan seniman lain dan kan karena ngomongin beda seniman, tentunya beda konsep dan tema. Nah, bagaimana Indra itu menyatukan tema dan bekerjasama dengan baik dengan seniman yang lain? Pertanyaan 2017 saya pernah berpameran siang pernah jadi ketua DKS namanya Bobi Bromo, teman desa kalian juga. Itu pasti kenal lah dasar-dasar kalian. Ya mungkin nanti bisa diceritakan. Di situ temanya hard to solve gitu. Jadi si Mas Bobi ini menggambar visualnya itu dari HP, dari software yang bukan Photoshop atau apa yang gerak-gerak gitu juga, yang pakai HP kolase dicetak gitu. Terus saya medianya keras gitu. Kan saya berapa kali membuat spanduk untuk demo, untuk perlawanan gitu. Tapi kemasan spanduk saya itu warnanya pastel ya, gambar-gambarnya kayak visual-visual yang kayak gitu. Jadi ya gimana cara beda dari segi karya, si Mas Bobi sangat hard tapi memakai software, sedangkan saya medianya itu banner atau baliho yang kebanyakan letaknya di outdoor tapi visualnya sangat soft, makanya tema pameran itu harus soft. Mungkin apakah ketika proyek itu berhasil, apakah ada suatu kriteria yang menurut Indra itu, wah ini pasti gini. Apakah ada buat kriteria atau ada perasaan yang menunjukkan kalau ada ini pasti bisa, ini pasti bisa. Apakah ada? Itu mengikuti di pameran Apokalips itu, kalau kamu melihat yang nonton banyak, yang ini banyak, sampai keluar dan aku tidak menyangka kalau bisa seperti itu gitu. Tujuan saya mah cuman berkarya, setelah itu dipamerkan, setelah di pameran itu terjadi, itu sudah bukan tanggung jawab saya, itu sudah tanggung jawab si penyelenggara, si ini artis hanyalah membuat dan si kurator menjelaskan. Terus yang terjadi di situ booming atau tidaknya, boom atau enggaknya, saya tidak pernah apa ya, mengekspektasikan hal yang seperti itu. Jadi saya lakukan aja gitu. Mungkin kayak apakah ada tantangan kayak misalnya itu ketika berkolaborasi dengan Mas Bobi beda media. Lalu dan atau ada sebuah kegagalan dalam karir sebagai seniman, apakah ada sebuah pelajaran berharga yang dapat didapatkan dari pengalaman itu? Kekuatan kita semakin bertambahnya umur, saya tidak seperti energi di umur 20-an. Kemarin tuh di Art Hotel Jogja, yang pameran Jogja itu harusnya main ini gitu. Tapi ketika saya kejar untuk membuat karya yang set gitu, ternyata tidak secepat di umur saya yang 20-an dengan teknik yang berbeda. Ternyata dulunya saya bisa menggambar satu gambar satu hari, sekarang 3 hari gitu. Itu aja yang membuat saya mengevaluasi sekarang. Jadi kayak, oh sudah tidak bisa secepat dahulu kemampuan saya untuk membuat karya, karena beda teknik juga kan. Kalau yang dulu super flat misalkan, sekarang lebih ke drawing dan ilustrasi yang kompleks gitu. Kan dalam ini kan sudah maju ya generasi dan teknologi dan banyak seniman yang sering berubah dari manual ke digital dan mempengaruhi itu mungkin mempengaruhi juga dalam kehidupan seni.
Nah, menurut Indra, apakah ada sebuah langkah yang dapat diambil untuk tetap relevan dalam menghadapi perkembangan? Saya tidak, kalau saya tidak mempermasalahkan digital atau manual karena saya menguasai teknik Dua-duanya. dua-duanya gitu. Mural dengan tinggi 18 meter, lebar 4 meter juga saya bisa kerjakan 3 hari selesai di wall climbing gitu. Mural 40 meter juga selesai dalam 2 hari gitu. Terus melukis manual juga bisa. Terus adanya iPad itu juga memilih Photoshop dengan Procreate itu juga saya mempelajarinya. Jadi saya tetap tetap apa ya, tetap mengikuti apa yang update untuk hari ini. Misalkan dulu ya itulah Photoshop terbunuh oleh Procreate, si 3D yang terbunuh oleh Nomad, kalau di iPad gitu-gitu kan. Iya. Ya saya menggunakan berbagai macam teknik dan media ini, jadi saya tidak membedakan karya manual dan digital. Bahkan dengan kebosanan iPad itu pernah saya menciptakan karya dari manual, saya potret, terus saya warnai digital, terus saya cetak di kanvas. Contohnya kayak itu. Yang bulat itu ada pulpennya, saya sengaja saya kreatif. Ada pulpennya, ada pensilnya, gitu. Jadi dari manual sketsnya saya foto, jadi outputnya adalah fotografi gitu. Jadi saya bermain teknik terus gitu, nggak mengacu pada di zaman dulu belum ada iPad, sintik sintik masih mahal, saya pakai Photoshop, pakai eh, pen gitu dan tablet gitu. Tapi punya kakak iPad semuanya terbunuh gitu. Ya gitu loh ya, di app-nya gitu udah bisa ngapa-ngapain. Kan dalam menghadapi ini, Indra sudah mencoba dalam kedua media digital maupun manual. Kalau menurut Indra sendiri lebih memilih kemana? Manual atau digital? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena dua-duanya itu menjual. Oh, oke. Masuk akal. Saya pernah jadi kayak sosial media official itu kan bikin konten, jadi harus paham paham juga digital gitu kan. Kalau manual doang ya nulis doang, jadi nulis doang gitu. Jadi saya tidak terbunuh oleh sebuah statement seniman manual, seniman digital ini. Jadi saya mencoba semuanya, bahkan mural yang giant-giant itu yang sampai hanya bisa dilihat pakai drone juga pernah. Jadi harus melihatnya pakai drone gitu. Mungkin apakah dari Indra sendiri punya nasihat bagi kami yang baru masuk ke dunia ini, mungkin kedepannya ada nasihat bagaimana atau harus memilih seperti apa? Learning by doing. Gitu sih, kalau belajar sambil melakukan. Kalau zaman dulu saya masih menggambar potret untuk kado wisuda ini, itu saya menantang diri saya sendiri gitu. Untuk bisa nggak sih gambar potret dijual gitu? Ternyata bisa gitu ya, itu tadi tanya orang bisa karena orang ini bisa aja dulu. Oh, kalau sudah menguasai dasar-dasarnya atau dasar pendidikannya nirmananya lah. Sudah beres semua konsep itu ya kan, keseimbangan bla bla bla, teknik mengikuti. Jadi ya udah dasar-dasarnya ketemu, semua itu akan mengalir. Jadi itu learning by doing. Kalau saran dari saya sih melakukan sambil belajar. Mungkin setelah ini kita sudah lulus dari Nirmana, jadi
sedikit bersemangat. Ya, bersemangat 2D, 3D, garis, silahkan dinikmatin. Meskipun saya bukan anak seni, tapi saya belajar karena itu memang dasar dari seni. Habis ini selesai. Sedikit berjuang. Terima kasih banyak Mas Indra untuk wawancara kali ini. Kami sangat menghargai waktu dan perjalanan karir Mas Indra yang sudah Indra bagikan oleh kami. Dari wawancara ini kami dapat mendapatkan wawasan yang luar biasa mengenai perjalanan karir Indra dan juga bagaimana cara menghadapi sesuatu yang datang tiba-tiba. Iya. Anda telah juga memberikan banyak informasi berharga bagaimana Anda memulai karir, proyek menarik yang telah Anda kerjakan, dan tantangan yang sudah Anda terima. Kami juga menghargai tentang menceritakan tentang proyek-proyek yang akan datang dan juga yang sudah lalu. Kami kepada kita semua yang ingin masuk ke dalam dunia ini ataupun belum masuk ke dunia ini. Semua pengetahuan dan wawasan ini sangat berharga bagi semua yang tertarik dan dalam seni visual. Kami yakin bahwa cerita dan pengalaman Anda akan menjadi inspirasi bagi mereka yang tertarik dengan dunia ini. Dan semoga kisah dan pandangan Anda sebagai seniman memberikan wawasan berharga bagi semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan ini. Kami berharap semua proyek dan rencana masa depan Indra akan sukses selalu dan memberikan kepuasan kreatif pada semuanya dan juga memberikan wawasan pada semuanya. Semoga kesuksesan dari pencapaian terus menghampiri Mas Indra juga. Terima kasih banyak. Oke. Oke.